Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam kondisi yang sehat-sehat ya teman-teman semuanya. Dan video kali ini bakalan membahas tentang apa aja sih fakultas yang ada di IPDN, gimana sistem pengajarannya, kuliahnya, kemudian apa aja jurusannya. Ini juga permintaan dari teman-teman semuanya waktu itu nge-DM kak buatin dong informasi tentang jurusan di IPDN itu apa aja dan mata kuliahnya gimana gitu ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen, dan juga share video Rega. Semoga video ini bisa memberikan manfaat lebih banyak orang lagi ya. Oke? Kalau penasaran, tonton video ini sampai habis dan check this out. Nah, sebelumnya mungkin ada yang bertanya-tanya nih ya, kenapa sih kak masih lengkap pakai tas dan sebagainya. Ini kakak baru selesai dari kantor, ada tugas, ada lembur, dan sebelum kakak pulang kakak, oh iya, lebih baik kakak buat video dulu lah ya, karena besok ada dinas luar dan ini bakalan kakak upload kayak gitu. Jadi video ini memang khusus buat teman-teman semuanya biar semangat terus di tahapan tes IPDN, dan inilah beberapa informasi yang memang kakak bagikan untuk teman-teman biar semangat dan termotivasi ya. Jadi sekarang kakak bakalan memberikan pengetahuan teman-teman tentang sekelumit lah ya, tentang gimana sih fakultas ataupun jurusan yang ada di IPDN ya. Jadi IPDN sampai sekarang pun masih menganut sistem Tritunggal terpusat, yaitu pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Jadi 3 poin inilah yang menjadi sistem penilaian di IPDN: pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan, atau yang disebut dengan Jarlatsu. Nah, bagian atau bidang yang melaksanakan fungsi pengajaran itu bertugas untuk memberikan bekal pengetahuan atau knowledge kepada seluruh pelajar IPDN. Dan kalau di pelatihan, itu melaksanakan fungsi pelatihan yang memberikan kemampuan motorik ya, berupa keterampilan tentunya dan diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik di IPDN saat praktek lapangan ataupun saat purna praja, yaitu bertugas di daerah ya, di Pemkab, di Pemkot, ataupun di Pemprov dan di pemerintah pusat seperti itu. Dan untuk pengasuhan ini itu memberikan ya pengetahuan tentang nilai-nilai kepamuprajaan. Jadi ini lebih kepada karakteristik kepribadian seorang pelajar IPDN untuk dipersiapkan menjadi seorang PNS atau abdi masyarakat seperti itu ya. Jadi kalian memang harus siap untuk digembleng ya, dibentuk ya dari segi pengajaran ataupun akademik, dari segi keterampilan, pelatihan, dan dari segi karakter pribadi atau yang disebut dengan pengasuhan. Jadi 3 nilai ini itu sangat penting. Kita tidak bisa mengabaikan salah satunya. Kalau kita cuma mengandalkan pintar, rajin, sedangkan di nilai pengasuhannya kita jelek, itu bakal berpengaruh kepada IPK. Jadi memang ketiga-tiganya itu sangat berkaitan dan menjadi tolak ukur untuk kalian naik tingkat atau tidak ya, seperti itu. Dan untuk fakultasnya nih ya, di IPDN itu ada 2 fakultas sampai sekarang yang kakak tahu juga dari informasi yang telah kakak baca sampai tahun 2017, yaitu Fakultas Manajemen Pemerintahan dan ada Fakultas Politik Pemerintahan ya. Dan untuk program pendidikannya ya, ini berdasarkan dari visi misi IPDN ya, dalam membentuk dan mengembangkan kader pamupraja melalui penyelenggaraan pendidikan kedinasan, meliputi ada program diploma 4, ada program strata 1, ada program pascasarjana, dan ada pendidikan profesi. Nah, untuk yang poin 1 dan poin 2 yaitu pendidikan diploma 4 dan strata 1, inilah yang akan diikuti oleh kalian ya, calon pelajar IPDN angkatan 30 nantinya. Dan untuk prosesnya tuh nanti bakalan selama jadi pelajar kalian bakalan tahu, biasanya ini perwakilan dari masing-masing provinsi bakal dipilih untuk masuk di program S1 strata 1, dan sisanya itu program D4. Menurut kakak sama aja sih ya, cuman mata kuliahnya berbeda dan gelarnya juga beda. Kalau D4 itu SSPP, Sarjana Sastrawan Pemerintahan, dan kalau S1 itu SIP, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Kalau kakak D4 jadi
Rega Dwi Chandra Prasetyo SSDP ya. Oke lanjut ya, dan untuk jurusan-jurusannya yang ada di PDN itu ya ini bakalan kakak baca dari beberapa informasi yang kakak tangkap ya, yang juga sepengetahuan kakak juga, pengalaman kakak. Itu untuk D4, program D4 itu ada program studi yang namanya Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ya. Kemudian juga ada Keuangan Daerah, kakak dulu jurusannya Keuangan Daerah. Shock banget gitu kan, ini memang dipilihkan atau sudah ditentukan oleh pihak kampus di PDN ya. Jadi dulu Keuangan Daerah tuh kakak ternyata ada yang namanya hitung-hitungan, ada yang namanya akuntansi keuangan, pokoknya udah di luar dari ekspektasi kakak sebenarnya. Yang namanya PDN mungkin pelajaran yang berkaitan dengan IPS gitu banyak ya, ekonomi, sosiologi gitu kan, ternyata juga ada yang namanya akuntansi dan hitung-hitungan. Tapi tetap semangat lah, kakak bisa menyelesaikan itu semua. Dan juga ada yang D4 ini ada manajemen sumber daya aparatur, kemudian juga ada pembangunan dan pemberdayaan, dan ada politik pemerintahan. Dan untuk program S1-nya ini ada yang namanya kebijakan pemerintahan, program manajemen keuangan, ya, manajemen pembangunan, kemudian manajemen pemerintahan, manajemen sumber daya manusia, dan administrasi pemerintahan daerah, seperti itu. Jadi sepengetahuan kakak juga memang mata kuliahnya ini berbeda dari D4 ya. Kampusnya itu ada di Cilandak. Dan gimana sih kak caranya kita bisa mengkombin antara akademik atau pengajaran dan pelatihan serta pengasuhan ya. Kalau teman-teman tahu di sekolah universitas negeri ataupun swasta di luar sana, di luar sekolah kedinasan yang kakak tahu ya, itu memang tidak ada yang namanya Tritunggal terpusat ataupun sistem penilaian seperti di kampus IPDN ya. Jadi memang ini benar-benar kita dipersiapkan untuk bisa di kemampuan teori, kemudian di kemampuan keterampilan ataupun aplikasinya juga, dan juga attitude. Jadi dari ketiga poin pengajaran, pelatihan, pengasuhan itu memang harus sangat-sangat diperhatikan. Jadi tidak bisa ketika teman-teman masuk IPDN kemudian hanya fokus kuliahnya saja ya. Kalian nggak ikut kegiatan kayak ekstrakurikuler ataupun kegiatan aktif keperajaan yang lainnya. Memang boleh-boleh saja, sah-sah saja ya kalian memilih itu. Tapi untuk menjadi yang terbaik, teman-teman memang harus ekstra ya. Dulu kakak juga gitu. Jadi semampu kakak apa sih yang bisa kakak ikuti gitu ya. Jadi kakak dulu pernah ikuti yang namanya unit kegiatan praja, drum band, kemudian bahasa Inggris, dan kalau nggak salah kakak pernah ikut forum kegiatan praja, jadi kayak diskusi-diskusi gitu. Jadi kalau ada seminar ataupun pelatihan apapun di luar, kakak ikut. Kemudian kakak juga ikut kesenian untuk ekspresikanlah ya ide-ide kakak, karena kakak memang passionnya juga di dunia seni, ngelukis gitu kan. Jadi kakak sampai di kampus PDN juga masih bisa mengekspresikan hobi kakak ya. Jadi kakak masuk yang namanya organisasi yang di bidang seni kayak gitu. Dan tiap semester kalian bakal langsung mendapatkan IPK, baik itu IPK pengajaran, IPK pelatihan, dan IPK pengasuhan. Dan ada cerita nih ya, teman kakak tuh nilai pengajaran pelatihan sudah bagus. Jadi dia akademiknya bagus, sudah besar nilainya, kemudian pelatihan juga bagus, cuman di nilai pengasuhan dia kecil ya. Kenapa? Nilai pengasuhan ini tuh terkait dengan kegiatan sehari-hari selama menjadi praja IPDN ya. Jadi kalau teman-teman kurang disiplin ataupun sering melakukan pelanggaran, itu nilai pengasuhannya bakalan kecil, bakalan rendah ya. Jadi memang susah banget untuk bisa mendapatkan nilai pengasuhan yang besar. Sebenarnya nggak susah ya, cuman kita harus, selain kita mengikuti aturan yang ada, kita juga harus aktif. Jadi nggak cukup kita cuman mengikuti tata tertib ataupun aturan yang dibuat oleh IPDN. Jadi
untuk mendapatkan IP pengasuhan yang besar itu memang harus butuh tenaga ekstra ya. Kita harus mengikuti yang namanya kegiatan pelajar di kampus itu, harus aktif juga. Biasanya yang ada masuk di dalam jajaran fungsionaris ataupun senat ya kalau di universitas itu bakalan banyak kegiatan dan bakalan mendapatkan nilai pengasuhan yang tinggi gitu. Tapi nggak usah khawatir karena banyak sekali poin-poin ataupun nilai-nilai untuk menambah nilai pengasuhan. Seperti kalau kita ada seminar, kita ikut seminar, kemudian ada bersih-bersih, kita ikut bersih-bersih asrama, dan kita rajin untuk melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh pengasuh gitu. Nah itu bakalan menambah nilai-nilai ya. Dan juga dulu tuh kakak kalau ada donor darah, kakak pasti semangat tuh, karena donor darah itu menambah nilai pengasuhan seperti itu ya. Jadi memang kita nggak cuma disibukkan oleh tugas-tugas dari kuliah, pelajaran, tidak, tapi juga ada tugas-tugas dari pelatihan. Bahkan menurut kakak tuh tugas-tugas dari pengasuhan untuk mendapatkan nilai pengasuhan tuh benar-benar ekstra, benar-benar butuh tenaga ekstra kayak gitu. Jadi komplit lah, pokoknya di kampus IPDN tuh benar-benar komplit, benar-benar kalau kakak flashback gitu ya, itu benar-benar perjuangan tuh harus benar-benar dengan kekuatan yang besar, dengan motivasi yang tinggi. Kalau kita down, kita gampang galau atau kita cepat lelah, kita akan kehilangan poin-poin yang penting ya. Karena memang setiap kegiatan yang dilakukan di IPDN, setiap aktivitas yang dilakukan itu benar-benar memiliki dampak yang positif untuk kedepannya. Jadi memang benar-benar ada manfaatnya ketika kita berada di lingkungan kerja ya, kayak gitu ya. Jadi apa yang ditanamkan dalam pengasuhan itu bakal kita aplikasikan di tempat kerja ya. Memang banyak banget manfaatnya, dan kalau teman-teman nanti sudah masuk menjadi pelajar IPDN, semoga teman-teman bisa menjalankan aktivitas pelajar IPDN dengan baik, dengan menjalankan segala aturan yang telah ditetapkan. Jangan sampai teman-teman kena yang namanya sanksi, apalagi sanksi berat. Kalau sudah sanksi berat, teman-teman bakalan dikeluarkan ataupun dipecat, dan hilanglah sudah mimpi kalian untuk menjadi seorang PNS kayak gitu. Jadi itulah gambaran sekilas tentang akademik ataupun sistem pengajaran, pelatihan, pengasuhan yang ada di IPDN. Semuanya terintegrasi dan memang harus berjalan dengan baik semuanya. Tidak ada yang lebih mengedepankan pelatihan, tidak ada yang lebih mengedepankan pengajaran, tidak ada yang lebih mengedepankan pengasuhan. Semuanya berjalan seiring ya. Jadi memang harus terbaik. Dan untuk mendapatkan nilai terbaik itu nanti ada penghargaan ya, namanya penghargaan kalau kayak itu Astabrata ya. 10 lulusan terbaik itu akan mendapatkan penghargaan dari IPDN dan dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi terus berjuanglah ya, perjalanan tidak sampai sekarang, tapi teruslah. Jangan mudah puas ya, jangan mudah aduh aku puas dah sudah sampai titik ini. Oh jangan ya, tapi bersyukur ya. Mimpi kita untuk masa depan kita harus punya mimpi-mimpi yang besar gitu ya. Dan untuk mewujudkan itu, teman-teman harus butuh yang namanya perjuangan ekstra ya. Salah satunya kalau teman-teman sekarang lagi berjuang untuk tes IPDN, teman-teman memang harus merelakan yang namanya waktu senggang untuk hangout sama teman lah, untuk main game, untuk liburan ya. Jadi teman-teman tersisa waktunya untuk persiapan tes IPDN. Sama dengan selama teman-teman nanti jadi pelajar IPDN, waktu luang untuk teman-teman bisa jalan-jalan, mungkin untuk hangout sama teman ya, ngedate sana sini gitu kan. Kalau universitas kan bebas ya, tapi kalau di IPDN kalian bakalan kehilangan itu. Tapi percayalah, masa depan akan menanti kalian. Masa depan yang cerah itu akan menanti kalian ya. Oke? Jadi tetap semangat, tetap berjuang, dan jangan lupa untuk berlatih, belajar, dan berdoa. Semoga video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman, dan juga jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen, dan juga share ya. Semoga video ini tidak hanya memberikan manfaat buat teman, tapi juga untuk orang banyak, apalagi untuk se-Indonesia, pemuda se-Indonesia. Semoga terinspirasi dengan video kakak ya. Oke, cukup sekian, dan kalau ada komentar atau saran atau kritik juga bisa langsung komen di bawah video ini ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.